Masih bersama Eko The Explore, kita membahas masalah isu yang lagi hangat tentang PT Dirgantara Indonesia. PT Dirgantara Indonesia mau dipindah ke Kertajati. Itu kata Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Dengan pindahnya PT DI, katanya ini bakal mendongkrak industri pertahanan dan sekaligus bikin bandara Kertajati hidup lagi. Kedengarannya spektakuler ya. Tapi coba kita bongkar sedikit. Emang beneran solusi jangka panjang atau sekedar proyek mercusuar yang akhirnya bikin kita jadi rugi sebagai rakyat? PT Dirgantara Indonesia bukan sekedar perusahaan yang kecil. Dia adalah BUMN strategis yang jadi kebanggaan Indonesia karena memproduksi pesawat helikopter, pesawat fixed wing, dan komponen untuk industri pertahanan. Selama ini markasnya ada di Bandung, dekat dengan ekosistem industri, SDM, dan akses logistik. Sementara itu, Bandara Internasional Jawa Barat atau BJB Kertajati adanya di Majalengka punya cerita yang berbeda. Bandara ini dibangun sangat megah dengan anggaran yang sangat besar, tapi faktanya sepi dari penerbangan. Banyak orang menyebut bandaranya mangkrak. Jadi ketika ada wacana PT DI pindah ke Kertajati, publik langsung melihat, wah, ini mungkin cara buat nyelamatin Kertajati ya, biar nggak sepi. Masih menurut Deddy Mulyadi, pemindahan PT DI punya dua tujuan besar. Yang pertama adalah mendorong perkembangan industri dirgantara dan pertahanan. Karena katanya dengan fasilitas baru di Kertajati, PT DI bisa lebih luas beroperasi. Yang kedua, menghidupkan kembali penerbangan komersial Kertajati. Dengan adanya PT DI di situ, otomatis ada mobilitas pekerja, ada kargo, dan juga aktivitas ekonomi yang lain. Teorinya, bandara jadi sibuk, Majalengka akan ikut berkembang. Tapi masalahnya adalah, memindahkan PT DI itu bukan kayak memindahkan kantor kelurahan. Kita bicara industri besar yang sangat bergantung pada teknologi, tenaga ahli, dan rantai pasok yang sudah terbentuk di Bandung selama puluhan tahun. Bayangkan, ribuan pekerja harus dipindahkan. Belum tentu mereka mau ikut pindah ke Majalengka. Infrastruktur pendukung seperti sekolah, rumah sakit, perumahan, itu juga harus disiapkan. Belum lagi biaya pemindahan yang bisa menelan triliunan rupiah. Dan satu lagi, PT DI itu bukan cuma pabrik, dia bagian dari ekosistem riset dan pendidikan tinggi di Bandung. Dekat dengan ITB, dengan Unpad, dengan Telkom, yang selama ini jadi mitra dalam inovasi. Kalau dipindahkan, apakah koneksi strategis itu masih ada? Atau masih bisa berjalan? Jangan-jangan malah putus dan bikin PT DI jadi mundur dan kacau. Kalau relokasi dipaksakan, ada banyak risiko. Pertama, operasional PT DI bisa terganggu. Kontrak mereka akan mangkrak. Yang kedua, tenaga ahli bisa kabur karena nggak semua siap pindah. Akhirnya yang tersisa hanya gedung megah tanpa isi. Berikutnya yang ketiga, Kertajati memang bisa hidup sebentar. Tapi kalau cuma bergantung pada PT DI, apakah bandara itu bisa sustain? Karena bandara itu butuh ekosistem penerbangan komersial, bukan cuma aktivitas industri. Jangan sampai ini cuma jadi cara darurat menutup masalah bandara yang sepi, sehingga bisa mengorbankan industri strategis negara yang sudah berdiri puluhan tahun. Kalau proyek ini berjalan dan gagal, dampaknya akan sangat luas. Uang negara habis untuk pembangunan ulang. PT DI bisa kehilangan daya saing. Industri pertahanan kita malah menjadi lemah. Bandara Kertajati mungkin tetap sepi, dan yang rugi ujung-ujungnya rakyat.
Jadi sebelum pemerintah memutuskan hal tersebut, kita harus jujur. Apakah ini benar-benar langkah strategis untuk memperkuat industri dirgantara, atau hanya sekedar akal-akalan politik untuk menyelamatkan bandara yang dari awal sudah salah perhitungan? Kita semua butuh jawaban, bukan sekedar janji manis atau proyek pencitraan semata. Karena sekali salah melangkah, yang dikorbankan bukan cuma uang, tapi juga masa depan kedirgantaraan Indonesia dan para pekerja di dalamnya. Begitu juga dengan anak istri yang ada di belakang mereka. Menurut kalian, apakah PT Dirgantara memang harus pindah dari Bandung? Tulis di kolom komentar.